maka manusianya digiring oleh Allah. Karena manusia menjadi musuh-musuhnya Allah, maka dipisah-pisahkanlah manusia. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari rahmatnya Allah. Sehingga manusia kepanasan hidup di dunia ini. Panas mencari harta, panas mencari kebanggaan, panas mencari kemuliaan, panas mencari pangkat dan jabatan, panas mencari puja dan puji dari manusia. Inilah panas-panasnya api neraka di sisi Allah. Nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan nanti katanya. Akan tetapi nerakanya Allah sudah berlangsung ketika manusianya berpisah-pisah dari Tuhannya. Mari kita baca lagi agar kita meyakini dengan kenyataan ayat-ayat Allah ini. Di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-19, dan ingatlah pada hari mereka ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan dari Allah. Tangannya dipisahkan dari Allah, kakinya dipisahkan dari Allah, akalnya dipisahkan dari Allah, hatinya dipisahkan dari Allah, sehingga di dalam semua apa yang kita lakukan tak bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi pulang dan pulangnya segala aktivitas, segala amal, segala sholat, segala ibadah yang kita kerjakan hanya pulang kepada li nafsi. Sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, kebaikan ini kebaikanku, sedekah ini sedekahku, sabar ini sabarku, puja dan puji ini puja-pujiku. Semuanya kembali kepada li nafsi, manusianya yang merasa berkuasa atas semua perbuatan itu. Inilah tanda bukti manusia berpisah-pisah dari Tuhannya. Ora bisa mulih, ora bisa pulang, tidak akan pernah bisa pulang hati manusia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia masih menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam hidupnya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kewujudannya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kekuasaannya, menjadi musuh-musuhnya Allah di dalam kehendak daya upayanya. Manusia telah terpisah dari penciptanya, sehingga penciptanya digoibkan, manusianya yang diwujudkan. Berarti iman akidahnya terbalik. Katanya hanya Allah yang wujud di dalam agama. Katanya hanya Allah yang hidup di dalam agama. Katanya hanya Allah yang berkuasa di dalam agama. Loh kok manusianya yang merasa wujud? Loh kok manusianya yang merasa ada? Loh kok manusianya yang merasa hidup? Loh kok manusianya merasa berkuasa? Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tersesat dari jalan Tuhan. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai musuh-musuh, menjadikan Tuhan sebagai saingan-saingan diri kita sendiri. Maka dari itu musuh-musuhnya Allah ini, ya termasuk saya, digiring oleh Allah, dimasukkan ke dalam lembah api. Api yang panas, api hawa nafsu, tempatnya jin dan setan. Karena kita selama ini hanya menjadi hamba-hambanya jin dan setan, mengikuti langkah-langkah jin dan setan, menjadi abdi-abdinya
jin dan setan. Menjadi rasul-rasulnya jin dan setan. Menjadi utusan, menjadi pesuruh jin dan setan. Tempatnya di dalam An-Nar. Karena jin itu dari api, ya panas selalu. Tolong wae. Ya Allah aku minta ini, ya Allah aku perlu ini. Tolong wae di dalam kehidupannya. Serba menakutkan. Takut miskin, takut tidak punya uang, takut mati. Semuanya ditakuti. Kenapa? Karena manusia telah mengikuti langkah-langkah setan dan karena manusianya telah jauh terpisah dari Tuhannya, maka seolah-olah manusianya hidup bersendirian tanpa Tuhan. Akhirnya ia takut, tidak bisa pulang kampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat Fussilat ayat yang ke-20. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang artinya sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di nerakanya Allah loh ya, bukan di nerakanya manusia yang besok, di nerakanya manusia yang gaib yang tidak ada itu. Saya menceritakan nerakanya Allah, bukan neraka versi pemahaman manusia. Jadi di nerakanya Allah itu segala anggota tubuh, segala kulit-kulit yang menempel di badan ini menjadi saksi bagi manusianya. Mohon maaf. Pada kekuasaan Tuhannya, permusuhan manusia kepada kehidupan Tuhannya. Permusuhan manusia terhadap daya upaya manusianya. Sehingga manusianya tidak bisa pulang rojiun kepada Tuhannya di dalam segala aktivitas lakunya. Akan tetapi manusia pasti kembali hanya kepada hawa nafsunya. Li nafsi. Inilah tanda bukti persaksian anggota tubuh ini bahwa selama ini hidup dan badan dan seluruh anggota tubuh serta seluruh apa yang kita lakukan masih tersaksikan, masih rojiun pulang kepada iblis dan setan. Jadi musuh-musuhnya Allah yang selalu ingkar, yang selalu mensekutukan hati kita kepada Allah. Jadi itulah saksi anggota tubuh kita menjadi saksi permusuhan kita dengan Allah. Allah kok dijadikan musuh? Allah kok digoibkan? Sebenarnya yang goib itu siapa? Manusianya kah atau Tuhannya? Di dalam surat Al-Insan dulu kita 50 tahun yang lalu usia saya, aku ada di mana? Tidak tahu. Aku bermukim di mana? Tidak tahu. Wong tidak ada, yang tidak tahu. Wong tidak wujud, yang tidak tahu. Yang tidak hidup, yang tidak tahu apa-apa. Hanya penciptanya lah yang tahu. Seluruh manusia ini berawal dari zat, sifat, asma, af'al Tuhannya yang akan tetap menjadi zat, sifat, asma, af'alnya Allah bagi manusia yang tidak menjadi musuh-musuhnya Allah. Akan tetapi bagi manusia yang menjadi musuh-musuhnya Allah, terpisah-pisah dari Allah, maka zat, sifat, asma, af'al
yang ada pada diri manusianya sudah terampas, teraku-akui milik manusianya. Hidup milik manusianya. Badan yang bernama Abdul Halim, asma, af'al, sifat sudah diaku-akui milik Abdul Halimnya. Semuanya teraku-akui milik Abdul Halimnya. Inilah Abdul Halim yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Karena Abdul Halim sudah jadi setan. Setan yang terkutuk, yang tinggal di dalam anar, yang selalu dan selalu memikir-mikirkan, yang selalu dan selalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dirinya sendiri dan dunia, serta apa yang berlaku atas kehidupan ini.